Halo sahabat Natgeo, kembali lagi bersama kita di Natgeo Makar. Saya Malik Dan saya Afkar. Sebuah program di mana kita akan ngomongin sains dan juga apa? Ulang. Halo sahabat Natgeo Indonesia. Harusnya Halo sahabat Indonesia. Oh, sahabat Indonesia sih. Halo sahabat National Geographic Indonesia. Halo sahabat Natgeo Indonesia. National Oh, Geographic. Oke. Halo sahabat Natgeo Indonesia. Kembali lagi dengan gua Malik Dan gua Afkar. kita dari Natgeo Makar. Natgeo Makar. Kita akan di sini ngomongin sains dan juga segala hal sesuatu yang berbau ilmiah tapi disajikan dengan cara yang nggak ngebosenin. Sakit banget nih perut gua. Ya, kumat nih. Lagi syuting juga lagi makan nih, hebatan banget nih. Gue gak ditawarin dulu dari awal. Makan dah. Ntar dulu dah. Gua sakit perut banget aduh. Kenapa tuh? Kayaknya gara-gara sambelnya dah. Pedes banget coy. Wah, cabe hijau ya. Tuh gua kamar mandi dulu ya. Tar dulu, Le. Tenang di sini. Gue punya solusinya. Jangan kemana-mana. Apaan tuh? Ini ada iklan ya? Enggak, kita bukan iklan. Di sini kita mainnya jujur-jujuran aja di sini. Karena lo kepedesan, di sini gue punya cara mujarab lainnya tanpa mungkin minum susu aja tanpa lu harus repot-repot di sini. Susu ya? Coba ini. Gimana? Rasa pedesnya hilang? Kok bisa hilang ya? Hilang sekedar kayak magic loh. Wah ini lo sulap ya? Bukan, emang karena lu kuat pedes aja sih kayaknya. Enggak, jadi susu itu emang sejak apa kita tahu kalau seandainya susu itu emang banyak diketahuin sebagai cara untuk menghilangin rasa pedas. Dan ini cara ini udah diketahuin banyak ilmuwan dan juga punya beberapa teori juga. Oh jadi susu itu bisa menghilangkan pedas di mulut ya? Nah dan juga rasa sakit perut kalau seandainya sembelit karena makan iya. pedas. Bener, gue juga udah enakan nih perut gue nih. Kayaknya gue nge-host aja deh, nggak jadi kamar mandi. Oke. Nah, jadi untuk alasan kenapa susu bisa menetralisir rasa cabai pedas itu, Lek, dan juga rasa sakit sembelit karena cabai juga. Jadi kan gini, cabai itu kan pedas karena mengandung capsaicin. Itu komponen yang ada di dalam cabai yang biasanya itu dekat-dekat bijinya yang secara langsung menimbulkan rasa terbakar di dalam lidah. Oh kayak rambut-rambut gitu gak sih? Di dalam cabai kalau kita belah tuh ada rambut-rambut kecil gitu ya? Nah, di situ itu mengandung capsaicin. Itu yang bikin pedes? Iya. Nah, capsaicin ini mengikat jenis reseptor yang udah ada di lidah. Namanya transient reseptor potensial vanilloid tipe 1 atau disingkat dengan TRPV1. Nah, ketika bertemu dua-duanya antara capsaicin dengan reseptor yang ada di lidah, reseptor yang menangkap, itu ion kalsium masuk ke sel di lidah, terus mengirim sinyal ke syaraf untuk nantinya syaraf mengartikannya sebagai rasa terbakar, walaupun itu sebenarnya bukan terbakar karena sensasi pedas aja. Berarti secara singkat itu susu itu bisa menetralisir rasa pedas yang ada di perut. Betul. Dan di lidah. Iya. Di lidah lebih tepatnya ya. Di perut buat sakit perut kan. Nah, terus kenapa susu bisa menjadi penawar rasa pedas di mulut? Ilmuwan tuh punya dua teori. Teori pertama, susu itu kan mengandung protein kasein. Kasein itu bisa melepas reseptor TRPV1 yang tadinya keikat sama capsaicin dan akhirnya ditukar tuh sama kasein. Jadi semakin dikit TRPV1 yang keikat sama capsaicin gara-gara susu, sensasi kebakarnya jadi berkurang gitu. Berkat susu ini. Ibaratnya kayak pengganti pemain lah kalau di sepak bola gitu. Oh, jadi dia pokoknya intinya nggak bikin pedes dah ya. Tapi paham kan? Paham gua. Oh, Jadi paham. intinya si susu ini mengandung lemak yang akhirnya membuat antara pedesnya si cabai dan si lidah itu nggak terikat. Dia kayak pelumas lah. Iya, kayak pelumas. Itu adalah salah satu teori kedua juga kan yang di mana ilmuwan juga memperkirakan kenapa sih susu ini bisa menetralisir rasa pedas itu juga. Nah, kalau misalnya manusia-manusia yang punya masalah dengan susu alias dia punya alergi
dia nggak bisa minum susu, gimana tuh solusinya untuk ketika dia lagi makan pedas? Iya sih ribet-ribet juga ya kalau seandainya pedes-pedes kayak gitu alergi susu ya repot juga ya. Tapi setahu gue nih ya dokter-dokter itu juga ngasih saran kalau cara yang lain itu dengan kan jadi gini ya kalau seandainya kalau sahabat National Geographic Indonesia inget pelajaran waktu SMP itu kan ada soal asam basa ya di mana kalau mau menetralkan yang basa bisa pakai asam, begitu juga yang asam bisa dinetralkan dengan basa. Kalau inget dengan pelajaran yang kertas lakmus waktu itu di SMP. Nah, solusi ini juga bisa diterapkan di ketika mau menetralkan rasa pedas di dalam perut gitu. Nah, itu salah satunya dokter menyarankan untuk menggunakan jus lemon, terus juga bisa pakai cuka atau sejenisnya. Tapi dokter kebanyakan atau ahli gizi itu berpendapat cara-cara seperti ini lebih kurang efektif sih daripada susu untuk ngurangin rasa pedas. Tapi tetap bisa, tapi nggak efektif ya? Iya sih. Ya tapi ya, aduh kasihan nasib orang alergi susu ya kalau kayak gitu ya. Lebih kesian lagi kalau misalnya orang lagi sakit perut dan pedes. Dia nggak bisa minum susu atau minum jus. Kayak misalnya astronot. Nah astronot tuh gimana ya Kar? Kalau misalnya di luar angkasa, dia lagi bermisi nih, ada lagi pengen benerin antena ya kan. Tiba-tiba sakit perut bro, dan dia nggak bisa minum susu atau jus yang lain. Ini pikiran lu melayang jauh ya kalau seandainya ini. Ini mungkin pikiran lu gimana rasanya kalau seandainya orang jadi astronot tiba-tiba sakit perut gitu ya? Nah, gimana tuh? Pertanyaan. Soalnya kan ribet. Dia harus buka dulu ya kan, helm, baju, nggak mungkin bro. Jauh banget dari diare, dari ngomongin pedes sampai akhirnya jadi astronot. Ini udah kayak pembicaraan ini, tau gak sih mas-mas tongkrongan kalau dari jam 2, jam 3 malam. Emang ini kan ini. Ini. Oh, iya. Dan geobakarnya emang diginin desainnya. Nah, kalau seandainya ini, nah sebenarnya kalau seandainya buat astronot buang air besar gitu ada rasa kayak gitu aman sih mungkin di luar angkasa sebenarnya walaupun rada aneh sih Lik. Tapi itu dipikirkan juga dalam wahana itu. Jadi kan paling di wahana-wahana kayak roket gitu. Bahkan di International Space Station atau ISS itu kalau nggak salah ada sekitar 1 atau 2 gitu ada toilet bertenaga isep. Dan tentunya ini ada piket rutin untuk dibersihkan gitu supaya ya biar astronot yang lain masuk datang kayak gitu nggak, mohon maaf nih lagi makan kan ya tiba-tiba ya ada itu gitu. Emas. Oh. Ya ada emas kayak gitu kan biar bisa nyaman juga Lek kalau seandainya ada astronot kayak gitu. Ini kenapa jadi gua bisa ngobrolin kayak gini sambil makan bakwan dah? Emang lu gak ilfil? Gua sih enggak sih gua. Walaupun ini bentuknya absurd ya. Tapi pokoknya kalau seandainya ini juga untuk jadi astronot kayak gitu. Itu juga susah sih sebenarnya untuk maksudnya kalau lu pengen bercita-cita jadi astronot nih. Itu sampai ketat juga dietnya gitu. Wah repot juga ya kalau jadi astronot karena dia tuh pola makannya diatur, dietnya juga diurusin, pokoknya dia diperhatiin banget men. Iya sih, udahlah mereka bakal ini yang nggak tahu kan ya kadang-kadang kan tau gak sih lu tentang roket kadang-kadang gagal meluncur yang sampai akhirnya jatuh gitu kan. Mereka harus ngadepin susah-susah dari awal kayak gitu. Iya. Belum tentu juga bisa buang air gitu. Kalau gagal, tapi seenggaknya untuk ngomongin soal diet atau untuk sistem pencernaan nih untuk bagi astronot ini. Kalau sahabat National Geographic mungkin datang ke webnya National Geographic Indonesia, di situ bisa langsung cari bagaimana jadinya misi antariksa jika astronotnya sedang diare. Nah, di situ ada jawabannya. Untungnya NASA itu juga udah mikirin bagaimana cara untuk mereka punya standar mikrobiologisnya lah. Untuk makanan dan minumannya para astronot. Jadi astronot tuh kayaknya susah-susah ribet gitu mungkin walaupun kesana untuk melayang-melayang gitu ternyata mereka ada diet yang ketat gitu sebenarnya. Nah tapi kan gini ya udah di diet kayak gitu itu sebenarnya NASA sendiri itu sudah mengevaluasi apa yang udah disantap oleh astronotnya dan apa yang diminum kayak gitu kan itu kan sebenarnya cara kinerja pencernaan yang pemantauan pencernaan yang rada rumit gitu ya. Apalagi setiap orang kan punya cara pencernaan yang berbeda-beda. Terus juga orang lain tuh juga punya daya tahan atau faktor psikologis yang berbeda-beda untuk pencernaannya. Apa-apa ada orang yang apa-apa
pengen buang air besar nih, dikit-dikit mau rembes nih, kayak gitu kan. Nah itu kadang-kadang udah diperhitungin sama NASA. Nah salah satu ahli bedah penerbangan di NASA namanya Joseph Smith itu juga kasih tahu kalau sebelum lepas landas astronot itu harus mengosongkan perutnya. Bahkan mendapatkan pilihan untuk enema. Enema tuh apa sih? Enema tuh kasih tahu nggak ya? Aduh. Kasih Tahu dong. Jadi gini Rik, enema tuh mohon maaf nih, ini kayak seandainya untuk cara untuk ngosongin perut secara gimana ya? Secara khusus, itu ada resep khusus, ada dikasih cara gitu untuk apa yang tertinggal di usus untuk bisa keluar kayak gitu. Jorok banget. Nah terus itu juga ada ada cara seperti itu supaya nanti nggak ngeganggu proses peluncuran. Kayak tadi 3, 2, 1. Bentar. Gue pengen kamar mandi, sorry. Kayak gini kan. Nggak Jadi mungkin. roketnya gini Lik. Kayak gini. Pas turun, itu juga turun. Nah, Itunya naik lah. Nggak jadi turun, naik. Enggak, ini ngomongin soal kotorannya. Ini soal kotorannya. Tiba-tiba kotorannya, aduh, udah kita lanjut aja. Pokoknya intinya enema itu adalah proses pengosongan usus ya. Iya. Dan itu juga sebenarnya astronot juga dikasih pelatihan untuk pelatihan sanitasi dan juga penggunaan toilet astronot. Kan karena ada cukup jelimet, nggak berbeda dengan apa yang ada di atas bumi yang tinggal turunin sedikit celana langsung buang air besar, tapi mereka juga harus beradaptasi dengan kondisi gravitasi nol, juga mereka juga harus punya tahu juga tentang apa yang harus mereka makan di luar angkasa sana yang apa namanya, dan juga harus mendapatkan suplemen-suplemen atau makanan-makanan dengan resep khusus gitu supaya nggak ada gangguan lagi pencernaan ketika ngejalanin misi. Kan gak enak kalau seandainya apa-apa ke toilet. Tapi berarti NASA itu benar-benar memperhatikan ya dan mengkontrol apa yang dikonsumsi dan dimakan oleh si astronot-astronot itu ya. Iya. Keren ya NASA ya. Nah itu juga jadi sebenarnya ini cukup jadi perhatian juga ya kalau seandainya kita apa-apa prepare gitu. Kayaknya kita harus kalau makan sesuatu emang harus dipantau juga sih jaga-jaga. Benar. Apalagi kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu aktivitas yang penting dan nggak bisa diganggu. Contoh kayak lagi siaran. Nah, nggak mungkin kita makan sambal-sambal kayak barusan ya. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman National Geographic Indonesia ketika ingin melakukan sesuatu aktivitas yang penting, kalian juga mungkin harus mengontrol apa yang kalian makan dan kalian minum. Jangan sampai apa yang kalian lakukan sebelum melakukan hal aktivitas penting itu menjadi hambatan untuk kelancaran aktivitas itu. Gitu. Makanya itu juga sih. Susah banget. Itu juga sih makanya penting juga kalau seandainya kita perlu namanya buang air besar pagi-pagi. Itu jangan ditahan-tahan lah. Iya. Itu sebenarnya bagus ya, Bor? Iya, bagus itu. Katanya itu emang salah satu mukjizat. Panggilan alam. Panggilan alam yang benar-benar membuat kita inspirasi kita lebih luas ya kan. Iya kan. Itu kan kalau kerja kan tiba-tiba pagi-pagi. atau berangkat sekolah gitu Nah. kan. Aduh, pikiran kalut nih. Inilah. Mungkin bisa dicari pengilhamannya dari kegiatan buang air besar dulu. Pagi-pagi itu ya. Nah, itu salah satu pembahasan kami tentang buang air besar. Nah, kalau seandainya sahabat National Geographic masih punya pertanyaan soal buang air besar atau apapun segala tentang sains, Tentang cabe men tadi pembahasannya. Cabe. Oh ya, tentang cabe Atau buah, atau sayur, segala macam atau apapun lah tentang sains, lingkungan, alam, budaya dan sejarah. Apapun itulah yang ada di dunia ini. Bisa tanyakan di kolom komentar dan kita akan cari-cari jawabannya untuk disajikan kepada sahabat. Dan akan kita bahas secara tuntas, Dikupas. Setajam Program lain. Program lain. Nah, oke, cukup sampai sekian perjumpaan kita kali ini sahabat Natgeo di Natgeo Makar. Gua Malik, Gua Afkar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. serta jangan lupa juga di-share supaya banyak teman-teman yang bisa lebih banyak paham.